Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel Santri Milenium. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan bait ketiga dan keempat kitab Al-Alah. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai 6 hal yang menjadi penunjang ilmu, maka kali ini di bait ketiga dan keempat kita akan berbicara mengenai pertemanan. Anil mar'ila tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jota kon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Fa in kana da syarrin fajadnifu sur'atan wa in kana da khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakune dang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancana. Anil mar'i la tas'al. Tidak perlulah engkau bertanya tentang kepribadian seseorang, tapi wasal an qarinihi, tanyalah, lihatlah saja teman dia. Fa innal qarina bil muqarin, sesungguhnya teman satu dengan teman yang lainnya itu yang tadi akan mengikuti. Fa in kana dasyarren, jika temanmu itu mempunyai keburukan, tidak baik, maka fajannibu, segeralah jauhi sur'atan, dengan cepat. Wa in kana khairan, dan jika temanmu itu punya kebaikan, maka faqarinhu, segeralah temani dia, sehingga tadi kamu akan mendapatkan petunjuk. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, menunjukkan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup sendiri, berdiri sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk menunjang. Bahkan ketika dalam menuntut ilmu pun ada teman sebangku, ada teman depan, belakang, kanan dan kiri dari bangku kita berada. Tentu akan ada interaksi. Maka kita tidak bisa untuk kemudian tidak mengindahkan adanya pertemanan ini. Dan ketika ada teman dalam lingkungan kita, entah itu teman dalam kita menuntut ilmu atau teman kerja atau teman apapun, maka peran teman itu sangat fundamental, apalagi dalam menuntut ilmu. Ketika seseorang itu terjebak pada pertemanan yang toksik, kalau dalam bahasa milenial salah pergaulan, maka tentu berhasil dan gagalnya dia belajar yaitu ditentukan oleh teman itu. Ketika seseorang misalkan punya teman yang selalu memotivasi seseorang itu untuk membolos, sampai kemudian dia membolos, maka tentu itu akan menjadi kegagalan dalam pembelajaran. Begitu pula ketika seseorang teman itu selalu motivasi untuk tawuran, padahal itu saatnya belajar, malah dipakai tawuran, maka itu juga akan membuat dia banyak ketinggalan pelajaran dan bahkan bisa membahayakan. Maka
penting untuk kemudian tidak salah pergaulan. Dan kenapa dalam bait ini kita kalau melihat seseorang itu disarankan untuk melihat temannya, karena teman itu adalah cerminan dari seseorang itu. Maka Rasulullah kemudian dulu pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, maka perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu telah memberikan satu pencerahan penegasan bahwa ya seseorang itu akan mengikuti temannya, maka hendaklah kemudian kita perhatikan siapa yang akan menjadi teman kita. Karena teman itu ada dua, ada teman yang baik dan teman yang tidak baik. Teman yang baik itu akan menjadi seperti kuku, kita akan terus tumbuh. Dia akan memberikan banyak keuntungan, unsur hara, sehingga pertumbuhan kita akan menjadi sangat cepat. Tapi teman yang tidak baik adalah seperti bara yang lambat laun dia akan membakar, membuat kita menjadi seperti abu. Dan pun Rasulullah dulu juga telah berpesan bahwa seseorang yang berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek itu ibarat pemilik minyak misik dan pandai besi. Minyak misik itu adalah minyak parfum yang sangat wangi sekali, digunakan biasanya kalau orang-orang yang pengen sholat Jumat, mereka menggunakan parfum misik. Dan pandai besi yang dia selalu bergelut dengan keringat, dengan api yang membuat dia berkeringat sehingga akhirnya dia jadi bau. Maka ketika kita berteman dengan orang yang solih, orang yang baik, walaupun kita tidak punya parfumnya, maka kita dapat wanginya. Tapi begitu pula ketika kita berteman dengan pandai besi yang bau, ini tidak dalam rangka merendahkan pandai besi, tidak hanya sebagai ibarat, maka kita akan mendapati juga pakaian kita bau. Maka ketika kita mendapati teman kita satu seperti penjual parfum, satu penjual besi, maka sebaiknya kita memilih parfum, karena dengan itu maka kita akan dapat wangi. Tentu konsep ini tidak kemudian seperti 0 dan 1 ya, hitam putih. Ada kalanya kita perlu untuk menemani orang-orang yang memang tidak baik sehingga kita bisa mengajak dia untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika kita pengen melakukan hal yang seperti ini, maka yang perlu kita pastikan bahwa diri kita itu sudah kuat untuk bisa menjaga diri kita tidak ikut di dalam apa yang mereka sifatkan. Artinya ketika kita berteman dengan orang yang malas misalkan, jangan sampai kemudian ketika kita mengajak dia, kita menemani dia yang malas itu agar bisa rajin, maka kita malah ikut-ikutan menjadi malas. Nah, ketika seseorang itu sudah berhasil untuk bisa mengendalikan itu dan bisa tahan terhadap keburukan itu, maka dia boleh saja dan bahkan disarankan untuk kemudian mengajak orang-orang yang belum baik agar menjadi baik. Tetapi jika kita orang yang belum kuat, maka yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan panduan ini, mencari teman yang baik dan tinggalkan teman yang buruk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.